Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fatwa DSN MUI tentang hutang piutang. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Nani Azmiati dengan NIM 1901 0204 0481 dari lokal HES 19A. Hutang piutang. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern. Oleh sebab itu, transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini, ketika mereka mulai berhubungan dengan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal, yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dalam hukum Islam, masalah hutang piutang ini dikenal dengan istilah al-qard, yang menurut bahasa berarti potongan. Dikatakan demikian karena al-qard merupakan potongan dari harta muqrid atau orang yang membayar, yang dibayarkan kepada muqtarid atau yang diajak akad qard. Menurut Hanafiyah, al-qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil atau yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang atau pinjam-meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini sebagaimana diatur dalam bab ke-13 buku ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu, dengan syarat akan mengembalikan sama dengan keadaan yang seperti semula. Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan salah satu objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar akan habis karena dipakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika yang dipinjam adalah uang, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uang yang dapat dibelanjakan. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi di kemudian hari. Ini
merupakan pendapat Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya adalah fatwa-fatwa tentang hutang piutang. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard memutuskan menetapkan fatwa tentang Al-Qard. Kemudian nomor 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN MUI _9/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Memutuskan menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Yang terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 79/DSN MUI _3/2011 tentang Qard dengan menggunakan dana nasabah. Memutuskan menetapkan fatwa tentang Qard dengan menggunakan dana nasabah. Analisis SWOT terhadap fatwa DSN tentang hutang piutang. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dalam fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard pada ketentuan umum Al-Qard angka 2, di situ jelas disebutkan bahwa nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Di sini berarti waktu pengembalian atau pembayaran sudah jelas dan pasti disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga para nasabah pasti sudah bisa mempersiapkan pembayaran dari jauh hari sebelum jatuh tempo. Kemudian waktu pengembalian disepakati oleh kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja, dan ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh LKS apabila nasabah tidak mampu membayar atau LKS sudah memastikan ketidakmampuan tersebut sesuai dengan jadwal yang disepakati, atau Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Kemungkinan terjadinya riba ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard pada ketentuan umum Al-Qard angka 5. Di situ disebutkan bahwa nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Di sini seolah-olah fatwa ini menyuruh pada nasabah untuk harus memberikan sumbangan walaupun tidak ada perjanjian di akad. Jadi, para nasabah sendiri di sini mempunyai suatu keharusan untuk membayar sumbangan tersebut. Dan menurut saya hal ini memungkinkan akan terjadinya riba dan kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, lembaga keuangan syariah
akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian, tidak ada unsur bunga dalam pembayaran. Yang ada hanya sumbangan atau Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard. Kemudian sumber dananya jelas, terlihat dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard, sehingga para nasabah tidak perlu khawatir dari mana dananya berasal. Akad qard pada LKS ini bukan hanya bertujuan untuk tujuan sosial, tapi bisa juga untuk kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadhah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial, atau Fatwa DSN nomor 79/DSN MUI _3/2011 tentang qard dengan menggunakan dana nasabah. Yang terakhir, threats atau ancaman. Kurangnya sosialisasi tentang akad-akad yang ada di LKS kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi dari LKS itu sendiri, termasuk akad utang piutang yang ada di LKS. Demikian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.